Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau masih baik dan masih sehat ya. Berarti Allah itu masih sayang sama kita. Kenapa? Kita masih diberi kesehatan agar kita bisa belajar dan berkumpul di kelas ini seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita. Ayo ketua kelasnya pimpin doa, Nak. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen siswa-siswi Ibu. Siapa hari ini yang tidak masuk, Nak? Alhamdulillah kalau masih masuk seperti biasanya ya, tidak ada yang alfa. Bagus, pintar-pintar semua. Nah, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu mau mengecek kerapihan kalian semua. Ayo coba berdiri semua, Nak, berdiri. Ibu mau mengecek kerapihan kalian satu-satu. Iya, Habibi sudah rapi ya. Bagus, pintar. Ani juga sudah rapi hari ini. Ya, sudah rapi semua ya. Nah, boleh duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini juga, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi Garuda Pancasila. Siapa di sini yang hafal dengan lagu Garuda Pancasila, Nah? Bagus, sudah hafal semua ya? Iya. Nah, kalau sudah hafal semua, ayo kita nyanyikan bersama-sama dengan hitungan ketiga ya. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah hafal semua ya? Bagus. Kan kita sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu Garuda Pancasila? Sebagian tahu dan belum ya? Oke, baiklah. Di sini Ibu membawakan sebuah contoh gambar, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Ayo semuanya kita membaca Pancasila secara bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah tadi isi dari Pancasila yang kita bacakan bersama-sama. Garuda Pancasila terdapat 5 simbol. 5 simbol ini mewakili setiap isi dari Pancasila. Ayo semuanya perhatikan ke depan ya, Nak. Simbol bintang. Simbol bintang mewakili isi dari Pancasila pertama. Simbol rantai mewakili isi dari Pancasila kedua. Pohon beringin mewakili isi dari Pancasila ketiga. Kepala banteng mewakili isi dari
Pancasila yang keempat. Padi dan kapas mewakili isi dari Pancasila yang kelima. Oke, baiklah, tadi kan kita sudah membaca Pancasila, kita juga tadi sudah mengenal 5 simbol Pancasila. Ini, Ibu akan meminta kalian menyebutkan isi dari Pancasila sesuai dengan simbol-simbol yang akan Ibu perlihatkan. Apakah kalian paham? Oke, baiklah. Simbol kepala banteng. Coba sebutkan bagaimana isi Pancasilanya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, pintar. Selanjutnya, padi dan kapas. Coba sebutkan bagaimana isi Pancasilanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada rantai. Coba sebutkan bagaimana isi Pancasilanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada simbol bintang. Coba sebutkan bagaimana isi dari Pancasilanya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ada pohon beringin. Coba sebutkan bagaimana isi Pancasilanya. Persatuan Indonesia. Nah, itulah tadi simbol-simbol yang mewakili isi dari Pancasila. Oke, semuanya pintar. Nah, setelah kalian mengetahui simbol sila pada setiap Pancasila, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila itu sebagai dasar negara. Kita sebagai warga negara yang baik harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu tanya, adakah di sini yang bisa mencontohkan nilai penerapan Pancasila? Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang dapat diterapkan yaitu taat beribadah, sembahyang, berdoa, dan menghargai agama orang lain. Nah, itu contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, pada sila yang kedua, apa bunyi sila yang kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini nilainya adalah menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Contohnya seperti apa? Sopan santun, menolong sesama. Nah, jika ada yang kesusahan, kita akan menolong. Nah, itu sudah mengamalkan nilai Pancasila yang kedua. Sekarang Pancasila yang ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, dalam persatuan Indonesia, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Mau dia orang hitam, orang putih, dari Jawa, dari Batak, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kita tetap satu, yaitu Indonesia. Bunyi sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Yang pertama, melalui musyawarah. Bisa melalui rapat, diskusi, kerja kelompok. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita menemukan kesepakatan bersama yang melalui musyawarah. Musyawarah untuk mufakat, untuk menemukan solusi bersama-sama. Nah, Pancasila sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang ditanamkan di sini yaitu sifat adil, bekerja sama. Nah, jadi dalam bekerja sama kita itu harus adil, tidak boleh hanya satu orang yang bekerja. Jadi semua harus bekerja. Itu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu ada contoh gambar. Kita perhatikan gambar ya. Gambar yang pertama, di sini ada 3 orang anak yang sedang berdoa atau sedang sholat.
Kira-kira ada yang tahu ini contoh penerapan Pancasila sila yang keberapa? Ya, Bondan? Benar, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ketiga anak ini sudah mencerminkan kegiatan dengan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gambar yang kedua. Di sini ada seorang anak yang memberi bantuan. Tulisannya, yuk bantu sesama. Nah, berarti di sini ada orang yang terkena bencana dan anak ini membantu orang tersebut. Nah, kira-kira ini mau mencerminkan nilai Pancasila yang keberapa? Ya, Pancasila nilai kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dengan menolong sesama. Gambar yang ketiga, coba perhatikan. Di sini ada sekelompok anak yang sedang bermain. Coba perhatikan gambar di sini, ada orang yang Cina atau Tionghoa, di sini ada suku Jawa, di sini ada Batak, di sini ada Bali. Nah, artinya anak-anak ini berasal dari berbagai suku yang berbeda, tetapi mereka tetap bermain bersama, bermain dengan gembira. Ini mencontohkan sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Artinya tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka tetap satu. Gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat ini ada 6 siswa yang sedang berdiskusi. Nah, ingat tadi berdiskusi itu contoh penerapan Pancasila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi mereka ini berdiskusi, bermusyawarah untuk menemukan satu kesepakatan. Ini adalah contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gambar yang kelima. Coba perhatikan. Gambar yang kelima ini adalah kegiatan piket kelas. Ada yang menyapu, mengepel, mengelap kaca, merapikan meja. Nah, ini contoh bekerja sama, sifat adil. Dalam kita melaksanakan piket kelas harus adil. Tidak boleh hanya satu orang yang piket. Tidak boleh hanya satu orang yang membersihkan kelas, tetapi harus seluruh anggota yang piket kelas pada hari itu. Nah, ini mencerminkan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus berbuat adil, kepada teman kita harus berbuat adil, kepada adik kita juga harus berbuat adil. Nah, bagaimana, sudah paham anak-anak? Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Ya, yang pertama tadi, taat beribadah, itu mencerminkan sila pertama. Sila kedua, tolong menolong dan bersikap sopan santun, itu contoh penerapan sila kedua. Contoh penerapan sila ketiga, menghargai perbedaan. Contoh penerapan sila keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan berdiskusi. Yang kelima, bersifat adil. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi penjelasan Ibu tentang simbol-simbol Pancasila. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang simbol-simbol Pancasila. Ada yang ingat apa saja simbol-simbol Pancasila? Yang pertama simbol bintang, simbol bintang. Kedua simbol rantai. Ketiga simbol pohon beringin. Keempat bintang, simbol banteng. Kelima yang terakhir yaitu simbol padi dan kapas. Ada yang ingat nggak apa saja contoh-contoh simbol Pancasila? Simbol bintang, ada yang ingat nggak apa contohnya? Ya, taat beribadah. Yang kedua simbol rantai. Apa contohnya? Bersikap sopan dan tolong menolong. Yang ketiga simbol pohon beringin, ada yang ingat nggak? Ya, apa contohnya?
tidak membeda-bedakan. Yang keempat, simbol banteng. Ada yang ingat nggak? Iya, bermusyawarah dan diskusi. Ini yang terakhir, simbol padi dan kapas. Ada yang ingat nggak? Iya, pintar, bersikap adil. Baiklah, sampai sini penjelasan Ibu tentang simbol-simbol Pancasila. Sebelum pulang, kita rapikan alat tulis kita terlebih dahulu supaya tidak ketinggal di dalam kelas. Silakan anak-anak rapikan alat tulisnya, Ibu tunggu. Ya, sudah rapi. Wah, pintar ternyata anak-anak Ibu. Sebelum pulang, sini Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.